Pria ini namanya Fred. Fred adalah seorang jurnalis di Amerika Serikat. Saat ini Fred lagi nyamar jadi anggota grup pendukung Nazi buat bahan tulisan artikelnya. Tapi gara-gara sikapnya aneh, identitas asli Fred jadi ketahuan. Dia juga ketahuan merekam obrolan semua orang di sana. Beruntung sebelum dikeroyok, tuh bocah berhasil kabur. Siang hari di Gedung Putih Amerika, terlihat ada seorang wanita bernama Charlotte sedang mengobrol dengan presiden. Charlotte ini adalah menteri luar negeri. Waktu dia bertanya tentang persiapan presiden di Pilpres tahun depan, sambil tersenyum, presiden bilang kalau tahun depan dia tak ingin mencalonkan diri lagi. Sang presiden justru malah menunjuk Charlotte untuk maju di Pilpres menggantikannya. Karena selama ini hasil kerjanya sangat bagus, presiden yakin Charlotte pasti akan bisa memimpin negara ini. Nggak usah khawatir, Charlotte tinggal terima beres. Pokoknya semua persiapan pencalonan Charlotte sudah timnya atur. Mendengar kabar barusan, Charlotte begitu senang. Mimpinya untuk jadi presiden Amerika Serikat akhirnya bisa terwujud. Beberapa hari kemudian, Charlotte mulai rapat dengan ketua tim kampanye. Di rapat itu, ketua tim kampanye memberitahu kalau status jomblo Charlotte akan membuat image-nya jelek di mata publik. Ia menyarankan kenapa Charlotte tak coba mendekati Perdana Menteri Kanada yang masih jomblo juga. Demi kesuksesan kampanyenya, Charlotte pun setuju. Di sisi lain, ketika Fred baru sampai kantor dan ingin menyerahkan hasil rekaman di perkumpulan Nazi kemarin, atasan Fred memberitahu bahwa perusahaan ini sudah dijual ke perusahaan saingan mereka. Mendengar itu, Fred sangat kecewa. Setelah melampiaskan amarahnya, dia memutuskan resign. Sepulang dari sana, Fred menemui sahabatnya yang bernama Lance. Waktu tahu sahabatnya baru aja berhenti kerja, demi menghibur, Lance mengajak Fred datang ke acara pesta kliennya nanti malam. Malam hari di pesta, saat sedang menikmati suasana, Fred tak sengaja melihat Charlotte yang kebetulan juga ada di sana. Fred pun buru-buru kabur dan curhat ke Lance kalau dulu Charlotte adalah teman masa kecilnya sekaligus cinta pertamanya. Tapi itu masa lalu lama sekali, dia yakin sekarang Charlotte pasti sudah lupa. Di tengah obrolan, tiba-tiba salah satu pelayan memberitahu kalau Charlotte ingin bicara. Ketika bertemu, Fred kaget ternyata Charlotte masih mengingatnya. Mereka berdua lalu mengobrol panjang lebar mengingat kenangan masa lalu mereka. Pas lagi asik ngobrol, mendadak ada seorang pria tua sultan kaya raya datang menggoda Charlotte. Selesai godain, tuh kakek-kakek pergi. Karena tersinggung, Fred langsung melabrak dan menyuruh jangan pernah godain Charlotte lagi. Ingat istri di rumah. Asal tahu aja, walaupun si kakek kaya raya, Charlotte bukanlah wanita murahan yang bisa digoda pakai uang. Setelah puas maki-maki, Fred pun pergi. Setelah kejadian itu, Charlotte yang penasaran mencoba mencari tahu informasi tentang Fred di internet. Melihat karya tulisan-tulisan Fred yang bagus, Charlotte kagum dan berencana merekrut untuk jadi penulis pidatonya. Esok hari, Fred dapat telepon dari asisten pribadi Charlotte yang bernama Maggie. Maggie meminta Fred datang ke kantor sekarang juga. Di kantor, ketika bertemu, Charlotte menjelaskan panjang lebar dan memberi Fred tawaran pekerjaan dengan gaji sangat besar. Karena dari awal Fred suka sama si Charlotte, tanpa banyak nanya, dia menjawab setuju. Hari itu juga, Fred langsung bekerja. Malamnya di pesawat selesai menulis pidato untuk acara pertemuan antar negara, Fred pun menyerahkan ke Charlotte. Tapi gara-gara tulisannya terlalu kasar, Charlotte minta semua isi pidatonya diubah. Fred yang pusing lalu menyarankan gimana kalau pakai pidato yang dulu pernah dia tulis di hari kelulusan SMA. Kebetulan tema pidato nanti sama dengan tema pidatonya dulu. Ketika mendengar Fred membacakan isi pidatonya kata demi kata, Charlotte terpesona.
Pagi hari saat sampai di tempat pertemuan, tim Charlotte bergegas mempersiapkan acara. Tom, do you have the schedule? Yes, of course, ma'am. President Tamer about 2 station issues. Gala, then at 8:45, a call with the Rocky. 2:25, then you have a call with your tonight's schedule. Okay. And then after that, go. Yeah, sure. Stab at the whole speech, basically. I'll go change it. Thanks. Malamnya di pesta, waktu Fred lagi udut, Maggie datang lalu bilang ada beberapa isi pidato yang harus diubah. Fred di situ kesal. Dia nggak suka tulisan yang telah dia buat susah payah dan sesempurna mungkin diubah-ubah seenaknya. Daripada diubah, mendingan gak usah pidato-pidatoan. Fred lalu nekat mengambil laptop berisi tulisan pidatonya. Melihat Fred, Charlotte buru-buru mengejar. Di luar, mereka berdua berdebat hebat. Di tengah perdebatan, seketika mereka berdua terdiam kagum menyaksikan aurora di atas langit yang sangat indah. Saat mulai tenang, Charlotte baru menjelaskan sebenarnya dia juga ingin membacakan tulisan indah Fred lengkap tanpa dipotong-potong. Namun sayang, dia hanya diberi waktu pidato sebentar. Mendengar ucapan Charlotte, Fred akhirnya mengalah. Alhamdulillahnya acara malam itu berjalan lancar. Esok hari di pesawat, Fred minta maaf soal masalah kemarin malam. Setelah baikan, mereka pun mengobrol tentang hal-hal kesukaan masing-masing. Semenjak kejadian kemarin, tuh bocah berdua justru semakin dekat. Hari demi hari mereka selalu bekerja berdua dan menghabiskan waktu bersama mengunjungi negara-negara lain. Bahkan saat punya waktu luang, Charlotte selalu mengajak Fred nonton film bareng di rumah dinasnya. Hingga suatu malam, ketika Fred dan Charlotte sedang berdiskusi tentang tulisan pidato, tiba-tiba rumah dinas Charlotte diserang. Secretary Field, this way. I got her. Secure them. This way. Beruntung mereka berhasil selamat. Saat sedang sembunyi dalam gudang, Charlotte berusaha menenangkan. Ia bilang sebagai pejabat pemerintahan, kejadian teror kayak gini udah sering terjadi. Nanti lama-lama Fred juga bakalan terbiasa. Sambil menunggu bantuan datang, mereka berdua saling bercerita mengenang masa lalu. Karena terbawa suasana, Fred pun memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Ternyata Charlotte juga suka. Di malam yang menegangkan itu, mereka berdua pun jadian. Pagi-pagi, Charlotte bersama timnya berangkat naik helikopter menuju Argentina. Malamnya di acara pesta, Maggie memperingatkan agar Fred jangan terlalu dekat dengan Charlotte. Jika publik sampai tahu hubungan mereka berdua, reputasi Charlotte bisa hancur. Mendengar itu, Fred cuma terdiam. Sepanjang pesta, Fred terus memandangi Charlotte dari kejauhan sambil merenungi ucapan Maggie tadi. Namun saat melihat Charlotte berdansa dengan pria lain, Fred cemburu. Selesai dansa, Fred diam-diam mengajak Charlotte ke dapur. Ia lalu memutar musik di HP-nya, kemudian mengajak Charlotte berdansa. Keesokan harinya di kantor, waktu rapat online, Presiden meminta Charlotte membatalkan ide tentang perlindungan hutan karena akan ada banyak pemilik perusahaan yang merasa dirugikan. Selesai rapat, Charlotte cerita ke Fred tentang permintaan Presiden barusan. Ia galau apa dia bisa menolak permintaan presiden yang telah berjasa mencalonkannya jadi capres. Namun jika tak ditolak, maka hutan-hutan bisa rusak karena terus-menerus dieksploitasi para pengusaha yang cuma memikirkan uang. Charlotte lalu mengajak Fred ke klub untuk melepas penat.
I know I've been like, I really like you. Waktu lagi asik joget, mendadak Charlotte dapat kabar kalau sekarang militer Amerika Serikat sedang butuh bantuan untuk bernegosiasi. Mendengar itu, meski sedang mabuk parah, Charlotte tetap harus pergi. Sesampainya di markas, jenderal menjelaskan saat ini ada pilot sedang disandera teroris. Dalam kondisi mabuk, Charlotte berusaha untuk tetap fokus. Agar bisa rileks, Charlotte pun bernegosiasi dengan pihak teroris sambil udut. Beruntung setelah bicara dari hati ke hati, Charlotte berhasil meyakinkan si teroris untuk membebaskan pilot. Beberapa hari kemudian di kantor, ketika Charlotte sedang bekerja, Maggie menyarankan lebih baik hubungan dengan Fred tak dilanjutkan. Ia khawatir jika ketahuan reputasi Charlotte bisa jatuh. Pria rendahan seperti Fred tak pantas untuk Charlotte. Charlotte pun marah dan meminta jangan mencampuri kehidupan pribadinya. Pokoknya apapun yang terjadi, Charlotte akan tetap bersama Fred. Mendengar itu, Maggie cuma bisa istighfar. Malam hari di rumah, Charlotte terus kepikiran ucapan Maggie tadi. Di tengah kegalauan, Charlotte melihat ada bocil di TV yang bilang kalau dia sangat mengidolakan Charlotte dan ingin Charlotte jadi presiden Amerika. Charlotte pun terharu. Esok hari, waktu rapat, lagi-lagi presiden bersama seorang pengusaha kaya meminta Charlotte menghapus visi misi tentang perlindungan hutan selama kampanye Pilpres. Soalnya presiden dan si pengusaha sedang ada proyek besar yang harus menggunakan lahan hutan. Karena tahu Charlotte orangnya keras kepala, si pengusaha bahkan sampai menunjukkan rekaman bukti hubungan Charlotte dengan Fred sambil mengancam jika tak menurut maka video rekaman itu akan disebar. Mau nggak mau, Charlotte terpaksa menuruti permintaan mereka. Selesai rapat, dia menemui Fred dan menceritakan soal ancaman tadi. Awalnya Fred mencoba menenangkan, tapi waktu tahu kalau Charlotte menyetujui permintaan mereka dan membiarkan hutan dirusak, Fred kecewa. Mereka berdua lalu berdebat saling menyalahkan satu sama lain. Hingga akhirnya, karena merasa hubungannya sudah tak bisa lagi dilanjutkan, mereka berdua pun putus. Setelah putus, Fred curhat ke Lance. Fred kecewa, sebagai pejabat harusnya Charlotte punya moral. Cuma gara-gara jabatan, dia rela membiarkan alam dirusak. Lance di situ mencoba menenangkan dan menasehati. Kadang kehidupan politik berbeda dengan kehidupan normal seperti yang selama ini kita jalani. Dalam hubungan, yang terpenting bukanlah benar salah, tapi pengertian. Mendengar nasihat sahabatnya, Fred terdiam. Malam hari, meski Charlotte dan Fred sudah putus, namun jauh di lubuk hati, mereka berdua sama-sama kangen. Di rumah, karena tak sanggup menahan rindu, Fred memberanikan diri menelpon Charlotte. Dengan penuh rasa bersalah, dia minta maaf sudah egois dan tak memahami posisi Charlotte di dunia politik. Fred kangen banget. Apapun akan dia lakukan asalkan hubungan mereka bisa kembali dekat seperti sebelumnya. Namun mendengar semua itu, Charlotte hanya terdiam, tak menjawab sepatah kata pun. Keesokan harinya di pesawat saat menuju lokasi kampanye, Charlotte galau dan terus kepikiran Fred. Sesampainya di tempat kampanye, Charlotte langsung menaiki panggung, kemudian berpidato menyambut para pendukungnya. Tapi di tengah pidato, sambil menahan sedih, Charlotte minta maaf. Dia minta maaf karena telah gagal menjadi capres yang baik. Ia lalu memberanikan diri membongkar seluruh kebusukan presiden. Charlotte juga mengumumkan ke publik kalau sebenarnya dia mencintai seorang pria biasa. Pria sederhana yang tak salah apa-apa, tapi ikut terseret ke dunia politiknya yang kejam. Mungkin sebentar lagi, video hubungannya bersama pria biasa itu akan tersebar di internet. Mendengar pengakuan barusan, semua orang kaget. Selesai pidato, Charlotte pun meninggalkan panggung kampanye.
Di sisi lain, di bar setelah melihat pidato dari TV, Fred dan Lance bergegas pergi mencari Charlotte. Hey! I'm Fred! Get back! Get back! You have to think past the itinerary. You extra tip, real tip, not Uber tip. I got 5 stars in it if you can... Di tengah jalan, gara-gara melawan presiden, video kedekatan hubungan Charlotte dan Fred mulai tersebar luas hingga viral. Tapi meski videonya tersebar, Fred tak peduli. Yang terpenting sekarang dia cuma ingin tahu di mana keberadaan Charlotte. Sesampainya di lokasi kampanye, karena beritanya viral, Fred jadi dikejar-kejar para wartawan, tapi dia tetap fokus terus mencari. Hingga malam harinya, ketika pulang ke rumah, Fred kaget ternyata Charlotte sudah menunggunya di dalam. Charlotte di situ minta maaf dan bilang kalau dia kangen banget. Seumur hidupnya, dia selalu merasa jadi wanita hebat yang bisa hidup mandiri tanpa pernah bergantung pada siapapun. Namun semenjak bertemu Fred, hatinya seakan berubah sangat rapuh. Sekarang Charlotte sudah memutuskan dia rela kehilangan jabatannya demi Fred. Mendengar itu, Fred terharu. Setelah saling mengungkapkan perasaan masing-masing, mereka berdua akhirnya balikan. Di tengah kemesraan, Lance memberitahu di luar para wartawan sedang menunggu untuk wawancara. Charlotte dan Fred pun berusaha menguatkan satu sama lain, lalu memberanikan diri keluar. Di hadapan para wartawan, dengan bangga, Charlotte memperkenalkan Fred sebagai pacarnya. Di luar dugaan, bukannya dihujani kritik, seluruh wartawan yang hadir justru bersorak bahagia, mendukung mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, selesai pemilu, terlihat Charlotte berhasil memenangkan hati masyarakat dan telah resmi terpilih menjadi presiden baru Amerika Serikat. Kini Charlotte dan Fred juga sudah menikah. Ketika sedang wawancara, dengan percaya diri, Fred berkata, mungkin dia hanya pria biasa, namun dia akan berusaha menjadi pria biasa yang selalu melakukan yang terbaik untuk presiden tercintanya. Film berakhir.